Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan malam ini kita akan membahas tentang surat dan ayat pilihan di dalam Al-Quran yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian dia. Secara umum, membaca Al-Quranul Karim adalah sebuah kebaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap satu huruf yang kita baca dalam Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari hadis ini kita tahu bahwa setiap bacaan Quran itu, walaupun kita tidak memahami maknanya, tetap mendapatkan 10 kebaikan per hurufnya. Apalagi kalau disertakan dengan mempelajari maknanya. Karena memang Al-Quran sendiri salah satu faedahnya adalah diibadahi bacaannya. Tapi walaupun demikian, tetap memahami Quran itu jauh lebih baik dibandingkan memahami huruf-hurufnya. Kita tidak mengingkari orang yang belajar tajwid, belajar tahsin itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau dia memahami isinya. Makanya ada istilah para ulama, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan isi Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya mengenal dan memahami huruf-hurufnya saja. Artinya secara keseluruhan orang yang membaca Quran itu baik, karena Al-Quran itu kalamullah. Ketika kita membaca itu artinya kita sedang membaca kalimat-kalimat Allah. Tapi di sana ada surat-surat dan juga ayat-ayat pilihan yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu didawamkan pada kesehariannya. Tentu karena dalam ayat dan surat tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki ayat dan surat yang lainnya. Artinya kita juga disunahkan untuk mengikuti apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu
ayat dan surat apa saja yang biasa dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Ini yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 255, atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Saya kira saya, antum atau yang lainnya sudah hafal lah ayat kursi ini, karena ayat ini biasanya dipajang jadi kaligrafi. Bahkan penulis kaligrafi itu entah mengapa paling suka dia menulis ayat kursi. Itu yang paling laris kali ya. Tapi masalahnya kadang-kadang disalahgunakan. Ada sebagian masyarakat awam itu bahwa kaligrafi ayat kursi itu bisa mengusir setan. Padahal tulisan Quran di dinding itu tidak berpengaruh. Ayat itu berpengaruh kalau dibaca. Kalau maksudnya tulisan di dinding itu untuk supaya kita baca, mengingatkan kita dengan ayat itu setiap kita duduk, kita nengok, kemudian kita baca, ya tidak ada masalah. Tapi masalahnya dibaca pun tidak. Bahkan yang lebih parah, tidak bisa dibaca, karena mungkin khat dari kaligrafi itu susah dibaca. Hanya tukang kaligrafi aja yang bisa baca, karena dia yang mencatat masalahnya. Nah, ayat kursi ini adalah ayat yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang berkenaan dengan ayat kursi adalah sebuah hadis dari seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an satu hari berkata, Nabi SAW pernah satu hari mengajak bicara denganku. Kemudian mengatakan, ya Abal Mungdir. Abal Mungdir ini kunyah daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Apakah kamu mengetahui ayat apakah dalam Quran yang paling agung? Maka Abul Mungdir radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Nabi SAW tetap mendesak dengan pertanyaan itu kepada Ubay bin Ka'ab ini, sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab pun membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Maka dengan tepat jawaban yang diberikan oleh Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab di hadapan Rasul, maka Rasul pun kemudian menepuk dada dari Ubay bin Ka'ab ini, kemudian mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mungdir. Kata Nabi SAW, demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu wahai Abul Mungdir. Engkau telah tepat menjawab. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ayat kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran, menjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa semua ayat dalam Quran itu agung. Tetapi sebagian ulama yang lainnya, ya memang semua ayat dalam Quran itu agung, tapi ada yang lebih agung dari ayat-ayat itu. Salah satunya adalah ayat kursi, dan ini pendapat yang kuat. Lah Nabi SAW menjadikan ayat kursi ini sebagai ayat perlindungan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ketika kisah yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Abu Hurairah ini dipercaya oleh Nabi SAW untuk menjaga pembendaharaan zakat di bulan Ramadan.
maksudnya zakat fitrah. Tiba-tiba kemudian di malam hari ada pencuri. Maka Abu Hurairah dengan cekatan kemudian menangkap pencuri itu. Tiba-tiba pencuri itu mengatakan, "Ya Abu Hurairah, aku ini orang miskin. Dan di rumahku sudah menunggu anak istriku, mereka sedang kelaparan." Akhirnya kemudian Abu Hurairah pun melepaskan pencuri ini dengan membawa beberapa gantang dari gandum. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW langsung bertanya dengan Abu Hurairah dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam?" Kagetlah Abu Hurairah, dari mana Rasul tahu? Itulah mukjizat namanya. Kemudian Abu Hurairah menceritakan kenapa dia menangkap dan kemudian melepas pencuri itu. Maka Nabi SAW mengingatkan Abu Hurairah, nanti malam dia datang lagi. Akhirnya setelah malam hari, rupanya pencuri itu betul apa yang seperti yang dikatakan Nabi, datang lagi dan mencuri lagi. Kemudian ditangkap lagi, kemudian beralasan dengan alasan yang sama seperti alasan sebelumnya. Maka dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya ditanya lagi oleh Nabi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam? Maka Abu Hurairah menceritakan. Kemudian Rasul mengingatkan lagi, nanti malam dia datang lagi katanya. Akhirnya betul, di malam hari orang itu datang lagi, kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, kata Abu Hurairah, untuk ketiga kalinya aku tidak akan melepas kamu, karena kamu sudah 2 kali masalahnya. Aku akan ajak kamu menghadap Nabi. Tiba-tiba kemudian pencuri ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, bisa enggak kau lepaskan aku? Imbalannya aku akan mengajarkan kepadamu 1 ayat dalam Quran yang kalau engkau baca sebelum tidur, maka tidak ada satupun syaitan yang bisa mendekati kamu." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Kalau begitu ayat apa itu?" Kata pencuri ini mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Kemudian melepas pencuri itu. Keesokan harinya kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam, wahai Abu Hurairah?" Di sini Abu Hurairah menceritakan tentang pencuri itu. Dia terpaksa melepaskan karena dia sudah mengajarkan 1 ayat dalam Quran yang kalau membaca sebelum tidur maka tidak akan ada setan yang mendekati dia sampai waktu subuh. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tahukah siapa pencuri yang kau tangkap 3 hari berturut-turut itu?" Kata Abu Hurairah, "Allah dan Rasul yang tahu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa innahu syaitan." Yang kau tangkap itu jelmaan syaitan. Kemudian Rasul mengatakan, "Shadaqahu wa huwa kadzib." Untuk masalah yang diajarkan kepadamu itu benar, tapi sesungguhnya setan itu pendusta, kata Rasul. Jadi secara umum setan itu pendusta, tapi yang diajarkan semalam kepadamu itu benar. Artinya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita, lihat bagaimana setan sendiri yang membocorkan rahasia lemahnya mereka, bahwa mereka tidak mungkin menggoda kita kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur kita. Dan ini kan keistimewaan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ayat kursi ini sebagai ayat perlindungan dari syaitan. Bahkan siapa yang membaca ayat kursi ini selepas sholat wajib dalam zikir, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maka ayat ini ayat yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam setiap ketakutan kita. Jadi kalau kita sedang takut, baca ayat ini, karena ayat ini adalah ayat perlindungan dari syaitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas
dan membaca surah Muawwidhataini. Surah Al-Ikhlas maksudnya Qul huwallahu ahad, dan Muawwidhataini maksudnya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi disebut Muawwidhataini namanya. Adapun surah Al-Ikhlas, dulu Nabi SAW pernah mengutus seorang pemimpin perang untuk memimpin pasukan, atau dengan bahasa Arab disebut Sariyah. Jadi Sariyah ini satu pasukan yang Rasul tidak memimpin. Biasa kalau perang itu Rasul pimpin langsung, tapi ada kalanya Rasul itu kalau mengirim pasukan, Rasul tidak memimpin, tapi dipasrahkan kepada seseorang. Dan biasanya yang menjadi pemimpin perang dalam pasukan khusus itu bukan dilihat dari skill perangnya, karena kita tahu bahwa para sahabat itu ahli-ahli perang, tetapi biasanya Nabi SAW memilih mereka itu dari hafalan Quran. Jadi mereka yang akan dipilih oleh Rasul itu akan dites hafalannya. Maka yang paling banyak hafalannya, maka dia yang berhak memimpin. Karena pemimpin perang itu bukan hanya memimpin pasukan, tapi juga memimpin sholat sepanjang perjalanan. Makanya Nabi selalu kemudian bertanya, kam hafidtum min kitabillah, kamu berapa hafalan, kamu berapa hafalan, kamu berapa hafalan. Jadi yang ditanya itu berapa hafalannya. Lah yang paling banyak hafalannya, maka Rasul mengatakan anta imamuhum, engkau imam mereka. Akhirnya kemudian dalam Sariyah ini Rasul memilih yang paling banyak hafalannya, kemudian diberangkatkan. Masalahnya selama perjalanan perang, mulai dari berangkat sampai perang sampai kembali, pemimpin perang ini selalu dijadikan imam, karena bagaimanapun imam itu yang paling banyak hafalannya. Lah setiap dia sholat, dia tidak membaca ayat panjang padahal hafalannya banyak. Jadi rakaat pertama Fatihah, kemudian kulhu, nanti rakaat yang kedua Fatihah, kulhu lagi. Pokoknya setiap sholat yang dikeraskan, baik maghrib, baik isya, baik subuh, yang dibaca surah Al-Ikhlas saja, padahal hafalannya banyak ya. Sehingga kemudian membuat jengkel para sahabat. Jadi pasukan ini buat jengkel, Nabi memilihmu itu karena kau banyak hafalan. Kenapa engkau kalau menjadi imam asik kulhu dan kulhu saja yang dibaca? Ya kayak kita juga lah, kulhu terus si kulhu saja. Nanti duhur kulhu lagi, asar ketemu lagi kulhu, maghrib ketemu lagi. Jadi akhirnya imam ini sebagai panglima perang mengatakan kepada pasukannya, kalau kalian tidak suka, kalian bisa sholat sendiri-sendiri, atau mungkin salah seorang di antara kalian menjadi imam menggantikan aku, katanya. Tapi sahabat tidak akan berani, karena siapapun yang sudah ditunjuk menjadi pemimpin harus ditaati selama perintahnya itu tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Sampai selesai peperangan, mereka pulang, maka mereka menceritakan perkara ini kepada Nabi SAW soal pemimpin perang mereka. Mereka tidak mencacati soal pertempuran, tapi yang mereka kritik adalah soal imam dalam sholat. Kenapa sepanjang perjalanan dari berangkat perang sampai pulang asik kulhu saja yang dibaca? Jadi Nabi SAW penasaran. Kemudian dipanggillah pemimpin perang ini. Kemudian ditanya, saya mendengar engkau kalau sholat itu asik kulhu saja, kata Nabi. Apa yang menjadikan alasan kamu membaca surat itu terus? Maka kata pemimpin perang ini mengatakan, li'anni uhibbuha ya Rasulullah, karena aku suka dengan surat itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kau suka dengan surat itu? Maka pemimpin perang yang ditunjuk Rasul ini mengatakan, fa innaha sifatur rahman, karena dalam surat itu
terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ahad, Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan sifat Allah yang mulia. Esa, semua orang bergantung. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Itu sifat Rahman, sifat yang agung. Aku suka dengan ini, kata sahabat ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Qul Huwallah, jika itu alasannya, maka itulah menyebabkan engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Kecintaanmu kepada surat itu karena terkandung isinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung itu, maka ini bisa menyebabkan engkau masuk surga. Jadi sahabat ini mencintai kulhu karena isinya luar biasa. Kalau kita suka dengan kulhu itu karena pendeknya. Kan itu. Karena pendeknya itu kita suka, makanya diulang-ulang. Kalau bisa bagi dua lah kan. Intinya bahwa dari sini menunjukkan keagungan surah Al-Ikhlas di sini. Karena di dalamnya tauhid semuanya. Jadi surat Al-Ikhlas itu dari awal sampai akhir isinya tauhid, tidak ada campuran yang lainnya. Makanya kenapa kemudian surah Qul Huwallah ini dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai thuluthul Quran, sepertiga Quran. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, lemahkah kalian untuk setiap malam membaca sepertiga Quran? Sahabat banyak alasan, Rasul sepertiga Quran itu banyak, ginilah itulah macam-macam. Kata Nabi SAW, yang aku maksud bukan kau baca dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai sepertiga Quran, kata Rasul, tapi bacalah suratul Ikhlas. Maksudnya Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, fa innaha thuluthul Quran. Maka dia adalah sepertiga dari Quran. Berarti kalau kita baca 3 kulhu berarti selesailah Quran itu. Sepertiga selesai kan? Ya, dah hatam lah gitu ya. Makanya kemudian kenapa surat ini menjadi favorit bagi para sahabat Nabi SAW? Karena mewakili sepertiga Quran. Quran itu kan kalau dibagi 3, sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara ibadah, sepertiganya bicara akhlak, yang di dalamnya ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang dulu, itu termasuk akhlak di dalamnya. Ya. Baik. Adapun tentang Qul Huwallah sendiri, Nabi SAW sampai menyendirikan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, man qara'a Qul Huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu ahad berapa kali? 10 kali dalam sehari semalam, maka sebagai balasannya, pahalanya, maka Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di surga. Subhanallah, membaca Qul Huwallah 10 kali kan tidak harus dalam 1 kali duduk. Mungkin kita bisa nyicil kan gitu ya. Umpamanya di pagi hari setelah subuh berapa kali, zuhur berapa kali, habis asar berapa kali, kan bisa malam berapa kali. Yang penting 10 kali, maka pahalanya akan dibangunkan 1 rumah di surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Jami' As-Saghir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka surat ini disebut muawwidhataini, surat perlindungan. Sebelum turunnya 2 surat ini, Nabi SAW apabila berlindung dari keburukan atau dari syaitan atau dari hal-hal yang dia tidak suka, maka Rasul biasanya membaca doa panjang-panjang dengan doa ini, doa itu gitu ya. Tapi setelah turunnya 2 surat muawwidhataini, maka Rasul meninggalkan semua doa itu, kemudian hanya membaca 2 surat ini saja. Rasul mencukupkan dengan 2 surat ini,
dan meninggalkan semua doa perlindungan. Kenapa? Karena dengan dua surat ini mencukupkan dari semuanya. Makanya kemudian dalam hadis Nabi SAW sampai mengatakan, unzilat alayya ayatun lam yura mithlahunna al-mu'awwidhataini. Telah diturunkan kepadaku, kata Rasul, ayat-ayat yang tidak pernah dilihat sebelumnya, bahkan tidak ada yang semisalnya. Kata Nabi SAW, mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini artinya qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas pernah dikatakan oleh Rasulullah, ya ibn Abbas, ala adulluka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Wahai Ibnu Abbas, maukah ku habarkan kepadamu dengan yang paling afdal bagi seorang hamba berlindung kepada Allah dari perlindungan apapun. Maka dia berkata, apa itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dari sini kita tahu bahwa kenapa surat ini disebut mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Karena dua surat ini mencukupi semuanya. Jadi kalau kita ingin berlindung dari semua keburukan, baca dua surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Pertama, kalau kita perhatikan makna daripada dua surat ini, pertama, al-isti'adatu min syarril makhluqat. Dalam surah Al-Falaq kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung dari semua keburukan makhluk yang diciptakan Allah. Karena makhluk yang diciptakan Allah itu kan tidak semua baik. Contoh umpamanya buah-buahan. Apa semua buah-buahan bisa dimakan? Tidak, ada yang beracun juga. Ya kan? Daun-daunan. Apa semua daun-daunan bisa dilalap? Tidak bisa juga. Ada daun-daunan yang membahayakan, bahkan beracun. Ya. Termasuk juga hewan-hewan. Ikan-ikanan, tidak semua ikan bisa dimakan. Ada juga ikan yang beracun. Tidak semua hewan itu jinak, ada juga hewan buas yang membahayakan. Tidak semua hewan itu tidak berbisa, ada juga hewan yang berbisa, bahkan kalau sampai menggigit kita bisa mati. Artinya tidak semua ciptaan Allah itu baik, pasti ada yang buruk. Lah kita berlindung dari keburukan yang diciptakan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu minasyurur allati tahdus fil laili. Dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari keburukan malam hari, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu adalah waktu di mana seseorang terangsang untuk melakukan maksiat. Ada orang di siang hari baik-baik saja, ketika datang di malam hari timbul maksiatnya. Ya, karena malam hari itu kekuatan setan itu bertambah. Jadi kekuatan setan di malam hari itu bertambah dibandingkan kekuatan setan di siang hari. Makanya kita lihat maksiat-maksiat itu lebih banyak dilakukan di malam hari. Ya, diskotik, lokalisasi, orang mabuk, ya, orang maksiat, merampok, mencuri, kemudian juga tawuran, macam-macam kan. Ya, itu semua terjadi di malam hari. Termasuk tukang sihir. Tukang sihir ini, mereka kalau melancarkan sihirnya jarang di siang hari, pasti di malam hari. Ya. Termasuk juga hewan-hewan atau binatang-binatang yang berbisa, itu keluarnya di malam hari, ular, kalajengking dan yang semacamnya. Bahkan bakteri, adanya wabah seperti kemarin corona dan yang semacamnya, itu lebih menyebar di malam hari. Makanya kenapa? Karena malam hari ini tempat menguatnya kejahatan apapun, maka kita disuruh berlindung dari malam hari, min syarri ghasiqin idza waqab. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-isti'adzatu min syarri nufus al-khabithah.
minas sawahir mimman ya'kidna uqdan fil quyuti wa yanfusna 'alaiha. Kita diajarkan berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa yang buruk. Siapa jiwa-jiwa yang buruk? Mereka tukang-tukang sihir. Tadi saya katakan tukang sihir itu kalau beraksi di malam hari. Jarang tukang sihir itu beraksi di siang hari karena kekuatan mereka tidak maksimal. Dari mana kita tahu bahwa siang hari kekuatan tukang sihir tidak maksimal? Dari kisahnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa berduel dengan tukang sihir, yang menentukan waktu adalah Nabi Musa. Ketika Fir'aun mengatakan kepada Musa, pilihlah waktu sesukamu, maka Musa alaihi salatu wassalam memilih waktu duha. Musa tidak memilih malam hari, tapi memilih di waktu duha untuk duel dengan tukang sihir Fir'aun. Kenapa? Kata ahli tafsir, karena Musa tahu bahwa kelemahan tukang sihir itu ada di siang hari. Makanya dia berduel di siang hari. Ya. Jadi tukang-tukang sihir ini mereka melancar dikatakan di malam hari. Dan dalam dunia perdukunan, sihir itu adalah seburuk-buruknya dunia paranormal. Kalau tukang ramal, ikhwan, dia tidak menyakiti orang. Tukang ramal itu dia dusta saja. Nanti akan terjadi itu paling khawatir aja paling tinggi. Ya. Tapi kalau tukang sihir ini bukan membuat orang khawatir, dia bisa menyakiti, dia bisa membuat orang sakit, dia bisa membuat orang stroke, dia bisa membuat orang tidak bisa apa-apa, berbaring, tidak bisa melihat dunia, bahkan sampai kepada kematian, bahkan sampai ribut gitu ya, suami istri bercerai dan begitu seterusnya. Makanya karena buruknya masalah sihir ini, makanya kenapa kita diajarkan untuk berlindung. Karena sihir ini tidak mesti dilancarkan oleh orang-orang yang memang hasad kepada kita. Umpamanya orang itu datang ke dukun, tolong Pak dukun sihir si anu. Tidak mesti. Bisa saja sihir itu dari mata-mata yang hasad. Makanya kemudian yang keempat, kita disuruh berlindung dari orang yang hasad apabila hasad, kan? Kenapa? Karena orang hasad itu kalau dia hasad sekali dengan kita, terkadang mata-mata mereka ditempeli syaitan. Kemudian dari mata-mata mereka terpancar sihir. Dan kebanyakan orang mati itu karena penyakit mata, penyakit ain dalam bahasa Arab. Kebanyakan orang meninggal, ikhwan, itu karena penyakit mata. Jadi mata-mata yang hasad yang kita pandang, dalam mata itu ada setan, kemudian menyihir kita. Akhirnya kita yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya tidak banyak penyakit tahu-tahu banyak penyakit, dan begitu seterusnya. Akhirnya dengan itulah kita meninggal dunia. Ya, makanya kenapa kita disuruh untuk berlindung dari orang hasad, karena orang hasad ini tidak tahu mata yang mana yang hasad dengan kita. Coba antum di sini tinggal di sini, kita tidak tahu tetangga mana yang hasad dengan kita. Kadang depan kita senyum saja, rupanya dia pula yang paling hasad dengan kita. Kita tidak tahu. Makanya kenapa kita disuruh untuk melawan hasad itu dengan lawannya. Karena melawan orang hasad itu sama dengan melawan setan. Setan kan tidak nampak, sulit kita melawan yang tidak nampak, kan itu. Makanya lawanlah hasad dengan lawannya. Dengan cara apa? Kalau orang hasad itu menginginkan supaya nikmat kita hilang, maka kita berdoa kepada Allah supaya nikmat kita bertambah. Dengan cara apa? Banyak-banyak doa minta berkah kepada Allah. Jadi kalau kita baru beli rumah, kita berdoa, ya Allah berkahi rumah saya. Kalau kita baru punya anak, ya Allah berkahi anak saya. Kalau kita baru beli sepeda motor, kita minta, ya Allah berkahi sepeda motor saya. Jadi minta berkah, ya. Dan ingat bahwa kebanyakan orang yang terkena penyakit ain ini karena terlampau banyak dipandang orang. Makanya saya nasihatkan kepada antum atau pengajian yang didengar siapapun, jangan suka selfie. Ya, hari ini tuh banyak orang selfie, kan. Dikit-dikit karena handphone di tangan, makan selfie, renang selfie, di jalan pula selfie, jadi ketabrakan gitu. Coba semua selfie, baru bayinya baru brojol selfie sama bayinya. Semua jadi isi Facebook, isi TikTok, isi Instagram, semua gambar dia dari A sampai Z.
Itulah kenapa kemudian menimbulkan orang hasad. Menimbulkan orang hasad yang terkena penyakit ain, akhirnya tanpa sadar orang itu bisa kesihir. Kalau dulu ya kan, kalau menyihir orang biasanya kan Pak Dukun minta foto kan, susah itu kita nyari foto tuh, harus nyuri dulu ke rumahnya kan yang mau disihir itu. Rupanya karena malam-malam salah ngambil foto, mau disihir anaknya, kena foto neneknya. Akhirnya neneknya kena sihir ya. Kalau sekarang nggak perlu tengok rumah, tengok Instagramnya, foto dia semua kan gitu ya. Tengok Facebooknya, foto dia semua, nggak perlu nyuri-nyuri lagi di rumah. Nah, ini kan bahaya sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada manfaatnya ya bolehlah ya, tapi kalau tidak ada manfaatnya seperti dakwah nggak ada masalah kadang. Tapi kalau nggak ada manfaatnya apa? Yang saya sayangkan kadang-kadang ustadz-ustadz pun main selfie juga zaman sekarang ini, aduh kacau. Kalau ditegur, ustadz si anu aja tukang selfie, masa saya tak boleh ustadz katanya. Nah, jadi dari dalil pula jadinya ya. Ini juga jadi masalah. Baik, kemudian juga yang kelima, kita berlindung dalam itu dalam qul a'udzu birabbil falaq kan 4 musuh tuh. Tapi yang paling besar adalah was-was. Was-was itulah yang menjadikan kita ini suka maksiat. Awalnya tenang-tenang di rumah, datang setan membisikkan, udahlah daripada kau nganggu di rumah, berangkatlah ke sana, maksiat kau di sana kan itu. Akhirnya yang tadinya hendak mau maksiat jadi maksiat. Atau mau ke masjid, udahlah nggak usah ke masjid, tidur aja. Akhirnya tidur, nggak usah ke pengajian. Itu was-was itu akhirnya apa? Memutus semua kebaikan dan mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Makanya kita disuruh untuk berlindung dari was-was, dan itu ada dalam suratun Nas. Nah, lihat bagaimana isi kandungan 2 surat ini luar biasa. Makanya surat ini disebut Muawwidhataini. Nah, Nabi SAW selalunya menggabungkan 3 surat ini, selalu dibaca. Contoh umpamanya, Nabi SAW membaca 2 surat ini biasanya ketika sebelum tidur. Jadi Nabi SAW sebelum tidur biasanya membaca 3 surat ini. Surat Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, kemudian mengusap semua badannya mulai dari kepala sampai kaki. Ya, nanti dibaca lagi 2 kali, diusap lagi, ketiga kali diusap lagi. Jadi sunnah hukumnya membaca 3 kali. Setiap bacaan diusap dari kepala sampai kaki. Setiap bacaan diusap dari kepala sampai kaki. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan perlindungan. Jadi selama tidur kita akan terhindar dari orang yang hasad, kita akan terhindar dari sihir, kita akan terhindar dari makhluk yang akan menyakiti, bakteri yang akan menyakiti kita, wabah-wabah, hama-hama atau apa saja namanya. Kalau kita membaca 3 surat ini sekaligus sebelum tidur, maka semua keburukan tidak mungkin sampai kepada kita. Dan itu Rasul membiasakan seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Nabi SAW maksum. Ya, Nabi SAW itu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita membaca 3 surat ini dan minta perlindungan kepada Allah untuk ditiru umatnya. Kalau Nabi SAW saja membaca setiap malam sebelum tidur, pada Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita lebih menjaga dengan membaca 3 surat yang sangat dicintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, serta Qul huwallahu ahad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasul biasa membaca kapan? Sebelum tidur. Atau Nabi Sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca setelah sholat. Biasanya Rasul membaca setelah sholat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu, ayat kursi, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, surat pilihan adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ikhwan, itu ulama menyebutnya suratul Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada 2 dalam Quran. Pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Kenapa? Kalau surah Al-Ikhlas itu bicara tentang rububiyah. Kalau kita belajar tauhid, pembagian tauhid, ada namanya rububiyah,
uluhiyah dan asma dan sifat. Ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, itu bicara dua tauhid. Pertama rububiyah, yang kedua asma dan sifat. Tapi kalau surah Al-Ikhlas maksudnya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, itu bicara tentang uluhiyah. Jadi kalau kita gabung membaca dua surat ini, surah Qul huwallahu ahad, kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun, berarti sempurnalah tauhid kita. Karena kita menggabungkan tiga tauhid di situ ya. Tauhid rububiyahnya ada, tauhid asma dan sifatnya ada, tauhid uluhiyahnya ada. Makanya kenapa Rasul suka menggabung dua surat ini dalam sholat. Ya, contoh pamannya, sholat 2 rakaat fajar. Ya, kalau antum mendengar azan subuh sebelum qomat subuh, maka di pertengahan itu ada sholat yang sangat agung dari semua sholat sunnah rawatib. Namanya 2 rakaat fajar, yang kalau orang melakukannya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Apa surat yang dibaca Rasul? Ayat pertama Al-Kafirun, ayat yang kedua Qul huwallah. Ya. Kemudian antum yang tawaf, bagi yang umroh, ketika umroh itu kan tawaf, ya 7 putaran. Nanti setelah tawaf ada namanya sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Apa yang dibaca? Surat ini juga. Surah ayat pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi Nabi SAW selalu menggunakan di dalam sholat sunnahnya, ya. Karena dengan menggabungkan dua surat ini, hakikatnya kita menyempurnakan tauhid. Tauhid rububiyahnya dapat, tauhid asma dan sifatnya dapat, tauhid uluhiyahnya dapat. Makanya kenapa surah Qul ya ayyuhal kafirun ini dengan surah Al-Ikhlas itu senantiasa dianjurkan dibaca di malam hari sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur itu selain kita membaca muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu falaq, kemudian Qul huwallahu ahad, juga dianjurkan Qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, idza awaita ila majjika faqra ya ayyuhal kafirun ila khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, jika engkau hendak beranjak ke tempat tidur, bacalah surah Al-Kafirun sampai selesai. Maka sesungguhnya siapa yang membacanya, maka dia telah terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan. Subhanallah. Maknanya kalau kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, berarti tidur kita di atas tauhid. Kalau Allah takdirkan meninggal di pagi hari, berarti meninggal di atas tauhid. Ya, ini bukan main-main Qul ya ayyuhal kafirun ini. Karena Rasul yang mengatakan, bahkan dalam riwayat dia terhindar dari segala jenis sifat nifak. Jadi bukan hanya terhindar dari kesyirikan, tapi juga terhindar dari sifat nifak. Jadi betul-betul ketika kita membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun itu, berarti malam itu kita terhindar dari kemunafikan dan terhindar dari kesyirikan. Ketika kita tidur, berarti betul-betul kita di atas tauhid. Ya, jadi jangan remehkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keutamaan surah Al-Kafirun di sini. Karena kan surah Al-Kafirun itu kan ketika Nabi SAW didatangi oleh para pembesar Quraisy, ada yang mengatakan Al-Walid, ada yang mengatakan yang lainnya, datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, wahai Muhammad, gini sajalah, nampaknya engkau tidak bisa dikerasi, kita cincai-cincai saja, katanya. Bagaimana kalau seandainya kau sembah Tuhan kami 1 tahun, nanti tahun depan kami sembah Tuhanmu setahun, kan enak tuh. Ya, jadi orang-orang musyrik ini menawarkan, daripada ribut dengan Nabi gitu ya, sudah gini saja, kita cincai-cincai sajalah, katanya. Tahun ini kau sembah Silata Uzza Manat Tuhan kami, tahun depan kami yang akan menyembah Tuhanmu, katanya. Gimana? Daripada ribut, katanya kan. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat ini,
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enak saja kan itu ya. Katakan kepada orang-orang kafir, saya tidak mungkin menyembah Tuhan kalian sebagaimana kalian pun tidak mungkin menyembah Tuhanku. Di akhir ayat lakum dinukum waliyadin lah kan gitu. Nah, jadi memang asbab nuzulnya saja di sini menunjukkan apa? Bara'atun minasyirki, berlepas dari semua jenis kesyirikan. Rasul menolak, tidak mau. Ya, karena kalau seandainya Rasul mau, jangankan setahun menyembah Lata Uzza, 1 detik menyembah Lata Uzza saja sudah menghancurkan tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kepada Rasul, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, maka habis amalanmu. Habis amalanmu. Padahal Nabi SAW seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau melakukan kesyirikan saja habis amalnya, apalagi pula kita akan begitu. Makanya kenapa kemudian ayat ini sangat agung sekali. Surah Al-Kafirun surat yang sangat agung sekali. Jangan tinggalkan dalam setiap malam kita. Kemudian yang keempat, Surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Atau yang kita kenal dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai kepada fangsurna alal qaumil kafirin. 2 ayat saja. Itu disebut 2 ayat akhir daripada Al-Baqarah. 285 sampai 286. Kenapa kemudian 2 ayat ini sangat agung dan disukai Nabi? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah di malam hari, maka dia sudah mencukupi dirinya. Apa kalimat mencukupi di sini? Ulama berselisih pendapat apa kalimat mencukupi di sini. Sebagian para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan maksudnya mencukupi di sini artinya mencukupi dari sholat malam. Jadi antum tidak perlu sholat malam lagi. Dengan membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini sudah mewakili sholat malam. Saya bayangkan kalau antum bangun jam 2 kan berat ikhwan kan, harus wudhu lagi, kemudian memerangi ngantuk lagi, kemudian belum takutnya lagi malam-malam gitu ya, belum malasnya ya, 11 rakaat lagi ya kan kalau sholat malam itu kan. Antum tidak perlu melakukan sholat malam, cukup membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah sudah mencukupi, seolah-olah kita bangun malam hari kemudian tahajud. Luar biasa, hanya 2 ayat tanda ini sudah mencukupi sholat malam. Ini satu penafsiran. Ya. Penafsiran yang kedua, maksudnya adalah mencukupi di sini, maksudnya mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang akan membahayakan di malam itu. Boleh jadi di malam itu mungkin ada tiba-tiba ada tsunami, naudzubillah. Ada gempa, naudzubillah. Yang lain roboh, rupanya rumah kita aman. Ya, yang lain kena terjang tsunami, kena hanyut, kita selamat. Kan kita tidak tahu namanya malam hari kan. Kadang-kadang Allah ketika menimpakan musibah kan di malam hari. Jadi ketika orang dapat musibah kita tidak, itu maksudnya. Ini juga makna daripada kafatahu tadi. Ada juga sebagian para ulama ya mengatakan bahwa maksudnya mencukupi baginya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Jadi dunianya akan dicukupi, usahanya akan dimudahkan, ekonominya akan dilancarkan, rizkinya akan diluaskan gitu ya. Kemudian di akhirat akan diselamatkan. Enak tuh, dunia akhirat selamat tuh. Ya, kalau kita mendawamkan 2 surah akhir Al-Baqarah, ini juga yang ketiga penafsiran para ulama. Kemudian juga penafsiran yang keempat, maksudnya mencukupi di sini ya, artinya imannya akan dicukupi, artinya imannya tidak tergoyahkan. Karena dalam ayat itu kan bicara soal keimanan. Jadi iman kita akan dicukupi, maksudnya tidak akan tergoyahkan
dengan semacam godaan-godaan dunia, godaan-godaan syahwat, godaan-godaan syubhat. Kan godaan-godaan iman itu banyak. Tapi orang yang mendawamkan dua ayat ini akan dijaga keimanannya, dan ini nikmat yang paling besar ya kawan. Kita istiqomah itu paling besar, susah istiqomah itu. Dan istiqomah itu nikmat Allah yang paling besar di semua nikmat yang ada. Lah dengan mendawamkan dua ayat ini maka kita dicukupkan keimanan kita, maknanya kita akan diberikan keistiqomahan. Nah ini lihat bagaimana kandungan dua ayat di akhir surah Al-Baqarah ini, ayat 285 dan 286. Dan Nabi SAW biasanya membaca ayat ini di malam hari. Ya, Rasulullah SAW membaca ayat ini di malam hari sebelum tidur. Ya. Ini kemudian juga yang kelima, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, maksudnya surah As-Sajdah itu ma'ruf ya, surah Alif Lam Mim Tanzil. Kalau dalam bahasa Quran namanya As-Sajdah. Di situ ada ayat yang kalau kita baca disunahkan sujud tilawah. Biasanya dibaca di hari Jumat di waktu sholat subuh. Ya, disunahkan di waktu sholat subuh membaca surah Sajdah bagi imam. Ya, di situ juga ada sujud tilawah. Lah sujud tilawah ini kenapa disyariatkan? Jadi ketika kita sedang sujud tilawah, setan itu menangis. Disebutkan dalam hadis, setan itu sakit hati dengan kita. Kemudian iblis akan mengatakan di hadapan kita yang sujud tilawah itu, dulu Allah perintahkan aku sujud, aku pun enggak sujud. Tapi hamba ini diperintahkan sujud, dia langsung sujud. Maka dia dapat sorga, aku dapat neraka. Sambil menangis dia pergi. Ya. Jadi kita membaca surah As-Sajdah sampai kepada sujud tilawah itu bisa membuat setan sakit hati itu. Ya, dan itu sebuah keistimewaan kita bisa melawan syaitan. Ya, makanya disunahkan surah Sajdah juga setiap hari Jumat. Kemudian juga selain surah As-Sajdah yang dibaca itu surah Al-Insan biasanya. Yang keenam surah Al-Insan. Surah Al-Insan juga dibaca ketika Jumat di waktu sholat subuh. Biasanya As-Sajdah, Al-Insan, ya, ataupun biasanya membaca surah Al-Jum'ah dan Munafikin. Itu terkadang Rasul membaca surah Al-Jum'ah atau surah Al-Munafikin. Kemudian yang nomor 7 adalah suratul Mulk. Ini suratul Mulk ini penting dibaca sebelum tidur. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna suratan minal Quran 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulku. Kata Nabi SAW, ada satu surat dalam Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasul membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, suratul Mulk. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutnya al-mani'atul munjiyah. Jadi suratul Mulk itu sebagai al-mani'ah. Mani'ah itu penghalang, al-munjiyat itu penyelamat. Maksudnya penghalang dari sini apa? Penghalang dari fitnah dan azab kubur. Jadi orang yang meninggal dan dia mendawamkan membaca suratul Mulk, apalagi sampai memahami maknanya dan mempelajarinya, maka dia akan terhindar dari dua pertanyaan mungkar dan nakir. Secara otomatis dia akan terhindar dari azab kubur. Ya, makanya disebut para ulama sebagai suratul mani'atul munjiyah. Ini surah yang luar biasa juga ya. Ya, maka biasakan membaca suratul Mulk di malam hari sebelum tidur, karena dia bisa menjadi syafaat bagi pembacanya dan dia bisa membela kita dalam kuburannya, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah dan azab kubur bagi yang suka membaca dan memahaminya. Ini tak kalah hebatnya juga suratul Mulk ya. Kemudian juga surah yang biasa dibaca Nabi SAW adalah surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu maksudnya surah Al-Isra.
Nabi SAW suka membaca dua surah Az-Zumar dan surah Al-Isra ini biasanya sebelum tidur juga. Kadang dia membaca suratul Mulk, dia membaca surah Az-Zumar, terkadang dia juga membaca surah Al-Isra. Ini tiga surat ini biasa dibaca Nabi SAW di malam hari. Kemudian yang nomor 10 surah Al-Kahfi. Jelas surah Al-Kahfi ini oleh Nabi SAW dianjurkan dibaca di hari Jumat. Kata Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Dalam riwayat, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Subhanallah. Ya, bahkan nanti kalau seandainya Allah takdirkan seseorang itu berjumpa dengan Dajjal, maka surat ini akan melindungi dia. Makanya kenapa salah satu perlindungan dari fitnah terbesar di dunia melawan Dajjal adalah surah Al-Kahfi. Kenapa coba? Karena sebuah fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Dajjal membawa fitnah harta. Dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita Ashabul Jannataini. Kemudian Dajjal akan membawa fitnah kekuasaan. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Dzulqarnain, bercerita tentang kekuasaan. Ya. Kemudian fitnah Dajjal itu fitnah agama, menjadikan orang kufur dan mengikuti dia dan menuhankan dia. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi yang menyelamatkan agamanya kemudian lari ke dalam gua, bertidur selama 300 tahun tambah 9 tahun, artinya 309 tahun dalam gua. Kenapa ada 9 tahun ya? Ini menurut kalender. Kalau menurut kalender Masehi berarti 300 tahun. Kalau menurut kalender Qamariyah, kalender Hijriah berarti 309 tahun. Makanya Quran mengatakan 309 tahun pakai dan, nah gitu ya. Karena dilihat dari ikut penanggalan apa di situ ya. Nah, kemudian Dajjal juga fitnahnya apa? Fitnah ilmu. Ya, di situ ada cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mencari ilmu juga kan gitu ya. Jadi semua fitnah yang dibawa Dajjal itu terangkum dalam kisah-kisah itu. Makanya orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan terhindar dari fitnah Dajjal. Itu alasannya kenapa tidak mengambil surat-surat yang lainnya gitu ya. Kan Quran itu banyak, ada Al-Baqarah, Al-Imran. Kenapa mesti surah Al-Kahfi untuk melawan Dajjal? Karena fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Makanya dianjurkan dibaca di hari Jumat, ya entah siangnya entah malamnya, maka sangat dianjurkan. Dan tidak dianjurkan baca surah Yasin, ya, yang dianjurkan surah Al-Kahfi, ya. Ini diantara dan banyak lagi, ya. Cuma di sana ada surat-surat yang secara riwayat lemah dan maudhu, tapi diyakini di masyarakat itu bahwa surat-surat itu dianjurkan dibaca. Tapi kalau menilik hadis-hadisnya rupanya tidak ada yang sahih. Contoh umpamanya membaca surah Yasin setelah fajar, setelah sholat subuh membaca surah Yasin, katanya kebutuhan dunia akhiratnya akan dipenuhi. Hadisnya semua maudhu, tidak ada syariatnya, ya. Kemudian juga tentang membaca surah Al-Waqiah setelah zuhur, maka akan dihindari dari kefakiran dunia akhirat. Semua hadisnya lemah, tidak ada yang sahih. Ya, orang yang baca surah Al-Waqiah setelah zuhur akan dihindarkan dari kefakiran, maka semua hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, termasuk juga membaca surah Ar-Rahman setelah asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan akan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Ini pun semua hadisnya tidak ada yang sahih. Kemudian juga membaca surah Ad-Dukhan setelah maghrib, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya. Ini pun semua hadisnya tidak ada yang sahih. Semuanya lemah, bahkan sampai dimasukkan oleh para ulama kepada ahadis maudhu'at, hadis-hadis yang palsu. Jadi kalau kita hendak mengamalkan membaca bacaan
dari surat-surat atau ayat-ayat itu, maka pastikan perintahnya sahih atau tidak, ya, supaya ada pengaruhnya. Sebab kalau tidak sahih berarti kita terjerumus pada bid'ah, kan gitu, tidak akan diterima amalan kita. Maka dalam setiap perkara pastikan riwayat-riwayatnya sahih, karena kalau riwayat-riwayatnya sahih tentu akan berpengaruh dari setiap bacaan yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah dari surah-surah dan ayat-ayat pilihan. Taib, sampai di sini masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang bertanya silakan kita buka tanya jawab. Fadhal. Iya. Jika kita kadang-kadang ada orang kesurupan Ustaz. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca gitu Ustaz. Misalnya orang lain nggak ada, cuma kita aja ada. Yang kesurupan laki-laki atau perempuan? Laki. Oh, laki-laki. Karena kan beda kesurupan perempuan dan laki-laki. Ya kalau ada kesurupan, ada orang kesurupan pemanya antum di PT atau tetangga tiba-tiba kesurupan, ya. Dalam Islam kesurupan ini kan ada dua macam. Ada memang dia terkena sihir, memang disantet orang, ya. Ada karena iseng-iseng jin saja sama kita, atau sakit hati dengan kita. Dan umumnya biasanya yang kesurupan itu pihak perempuan. Kalau sihir itu biasanya laki-laki. Ya, umumnya ya, kita bicara umumnya ya. Jadi keumuman orang yang terkena sihir biasanya laki-laki. Tapi kalau kesurupannya biasanya perempuan. Tapi ada juga laki-laki kesurupan. Ya, perempuan kena sihir ada juga gitu. Tapi umumnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat fenomena seperti itu, maka penanganan yang pertama yang antum harus lakukan kalau memang laki-laki, ya antum minta bantuan seseorang untuk memegangnya, kemudian antum meruqyah dia. Meruqyah dengan Al-Quran itu sangat dianjurkan. Surat apa saja. Umpamanya antum tidak paham ayat-ayat ruqyah karena belum belajar. Ya, kan ayat ruqyah itu ada sebenarnya. Tetapi bukan berarti Quran selain ayat-ayat ruqyah itu tidak bisa dijadikan ruqyah. Semua ayat dalam Quran itu obat. Pertama antum berwudu, ya. Tentu kalau meruqyah kan kita harus suci, ya, supaya lebih berpengaruh, kan itu ya. Kemudian di daerah situ kalau ada gambar-gambar, maka gambar-gambar itu dibalik dulu, entah ada foto, entah apa gitu kan, di rumahnya balik-balikan aja dulu. Kalau bisa jangan ada gambar, ya, gambar yang bernyawa maksudnya. Kalau gambar-gambar gunung ya tidak apa-apa, atau ada patung-patung di situ, entah ada patung kuda atau apa, antum pakai kain tutup aja, kan itu ya sementara, ya. Nah, kemudian antum berwudu, kalau bisa memang orang itu suruh wudu, kalau enggak memang lagi ngamuk lagi apa, disuruh-suruh pun enggak sadar gitu kan, ya udah kita saja. Kemudian dia jangan sampai terbuka auratnya, tutup. Kalau dia pakai pakai kolor, nah ambil kain tutup auratnya. Nah, mulailah antum niat membaca Quran dengan diniatkan kesembuhan, harus ada niat. Kalau antum baca Quran saja, ya dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan, tapi tidak ada pengaruh untuk ruqyah. Ya, jadi ruqyah itu ada niat karena dia amalan. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Antum niat, saya membaca ini karena Allah untuk menyembuhkan orang ini. Kemudian antum baca Quran. Kalau antum tidak membawa mushaf dan tidak ada mushaf di situ, maka surat apa yang antum hafal dari juz amma, dari surat-surat pendek, diulang-ulang aja. Antum baca ya tabat setabat, idza zulzilatil ardu itu. Al-Qari'ah Al-Qari'ah. Kalau tidak hafal itu aja ulang-ulang, ya ulang-ulang sampai nampak ada pengaruhnya di situ, sampai nampak. Kalau di kesurupan pasti ada pengaruhnya. Dan antum baca pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, ya tartil saja, baca saja, ya tidak usah. Dan antum tidak perlu tegang, baca, ya nanti ada pengaruhnya insya Allah, ada pengaruhnya insya Allah. Nah, setelah peristiwa ini antum belajarlah ruqyah kan itu supaya lebih mantap lagi. Ini kan ceritanya mendadak ada orang kesurupan. Kita harus melakukan apa sementara kita bukan ahli ruqyah? Ya sudah gitu aja langsung. Ke gambar tutup, ada patung tempel, auratnya tutup, kita ambil wudu, langsung baca Quran. Diniatkan kesembuhan. Diulang-ulang dengan
dengan santai, ya, dengan tartil maksudnya. Insya Allah dengan cara itu dia akan tenang. Insya Allah kita harus punya keyakinan dan jangan terpikir coba-coba. Jangan coba-coba, karena sesuatu yang sifatnya coba-coba itu kebanyakan tidak berhasil. Saya contohkan kisah dari Haywah ibn Shureh, seorang ulama tabi'in. Dengan yakinnya Haywah ibn Shureh tentang fadilah sedekah. Wa Rasul mengatakan ma naqasa min mali sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Maka dia bersedekah dengan hartanya yang cukup banyak, karena dia sangat yakin bahwa sedekah akan diganti sama Allah. Akhirnya dilihat oleh anak pamannya, ibnu ammi, ya, kok Haywah ini sepupunya kok sedekah itu kan rezekinya makin banyak, usahanya makin lancar. Jadi dia ingin meniru. Akhirnya ditiru, dia bersedekah juga seperti Haywah saudaranya. Tapi tak ada juga usahanya makin bangkrut, kan gitu ya. Tak ada pula tanda-tanda dimudahkan rezekinya gitu. Jadi dia bertanya kepada Haywah, ya Haywah, kenapa sedekahmu itu kok bisa melancarkan rezekimu sementara sedekahku tidak seperti itu? Kata Haywah, ya karena engkau melakukannya bitajribati wa ana utihi bi thiqati billah. Dia mengatakan karena engkau melakukannya coba-coba, tapi aku melakukannya karena keyakinan. Ya kan? Kalau keyakinan terpengaruh dia. Setiap amalnya kalau perlu keyakinan itu pasti berpengaruh. Tapi kalau coba-coba nggak ada pengaruhnya. Makanya ruqyah juga kalau coba-coba nggak ada pengaruhnya. Harus yakin bahwa Quran itu kalam Allah bisa menyembuhkan. Harus yakin. Ya, kalau dengan coba-coba ya coba-coba aja, coba-cobalah saya. Udah jinnya kabur gitu. Jangan coba-coba, harus yakin. Ya, bahwa Quran itu berkhasiat. Quran itu ajaib, penuh keajaiban. Ya, wallahu a'lam. Ya. Dah, baik, sampai di sini. Kalau sudah kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.